Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Mujahidin selaku dosen pengampu mata kuliah Biopreneurship. Semoga kita semua selalu sehat supaya bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Di video kali ini, aku akan berbincang-bincang dengan narasumber sekaligus teman aku yang sedang merintis usaha di bidang perawatan kulit. Mungkin biar teman-teman kenal, Indi sebagai narasumber bisa memperkenalkan diri. Silahkan. Oke, halo semuanya. Nama saya Indi Fitria. Saya mahasiswa dari Biologi UIN Hidayatullah Jakarta, yang dimana saat ini selain menjalani kuliah, saya juga sedang merintis usaha kecil-kecilan, yang dimana sampai saat ini cukup berjalan dengan baik. Di sini usaha saya itu berkecimpung di bidang kecantikan atau perawatan kulit. Oke, karena usaha yang Indi gelutin di bidang perawatan kulit, boleh diceritain nggak ke teman-teman kenapa sih atau cerita awal milih usaha ini tuh karena apa? Jadi awalnya itu yang pertama karena aku sendiri itu punya ketertarikan yang bidang perawatan kulit sama istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang itu skincare ya. Nah aku punya dari apa ya, udah dari lama aku tuh benar-benar tertarik banget nih sama dunia perskincarean. Sampai aku benar-benar belajar tentang skincare itu sendiri, belajar tentang cara merawat kulit itu bagaimana, dan ternyata ilmu perskincarean itu luas sekali. Jadi benar-benar harus dipelajarin dan aku tertarik dengan semua hal yang aku pelajarin tentang itu. Lalu yang kedua adalah karena aku ingin memiliki penghasilan sendiri. Dan untuk mahasiswi atau mahasiswa seperti aku, untuk memiliki penghasilan sendiri cara bekerja di luar itu sangat tidak mungkin atau sangat sulit sekali ya. Aja udah sih ya gitu, nggak bisa ditambah kerja di luar, itu takutnya akan mengganggu proses pembelajaran kita di kuliah. Itu juga jadi aku pilih usaha atau hal yang bisa aku kerjain yang lebih fleksibel gitu, dan yang salah satunya adalah dengan cara berjualan. Terus yang ketiga adalah karena karena waktu di pertengahan aku merintis usaha ini itu sedang berlangsung COVID, dan orang tua aku itu merupakan salah satu orang yang kena dan dampak ekonomi dari si COVID ini. Jadi dari sini aku punya lebih bersemangat lagi, lebih bertekad lagi nerusin usahaku ini buat benar-benar niat nih di usahaku ini. Terus yang terakhir adalah karena aku ingin memiliki skill tambahan. Jadi kan untuk usaha ini di dalam semenjak aku menjalani usaha skincare ini, aku jadi mendapatkan hal-hal yang positif. Misalnya aku jadi belajar bagaimana menjual suatu produk, aku jadi belajar bagaimana cara disiplin atau manajemen waktu, karena kan aku juga menjalani dengan kuliah. Terus juga aku jadi belajar sabar dan masih banyak lagi. Oke, untuk usaha yang kamu geluti ini kan terbilang banyak diminati orang-orang ya. Salah satunya terlihat dari pengikut sosial media dari akun all shop kamu. Dan mungkin ada nggak sih alasan atau hal yang kamu lakuin sampai usaha kamu ini bisa diminati dan disukai banyak orang? Menurut aku, menurut pengalaman aku, untuk kalau di dunia skincare ini, agar produk kita orang itu, menurutku sih gimana caranya aku ini bisa lebih informatif ke calon-calon pembeli aku. Misalnya, jadi kalau menurut aku ya, sebelum aku berjualan karena ini skincare, dan skincare itu kan untuk kulit, untuk perawatan kulit, jadi nggak bisa sembarangan dong, nggak bisa sembarangan jual gitu aja gitu loh. Jadi aku perlu
belajar, aku perlu riset terkait produk-produk yang aku jual. Jadi kayak misalnya nih, aku pengen jual produk A. Sebelum aku jual produk itu, aku belajar dulu nih tentang si produk A itu. Misalnya, yang pertama, aku belajar tentang deskripsinya. Ini produk untuk apa, dan bagaimana manfaatnya, bagaimana fungsinya, dan ditunjukkan untuk jenis kulit apa. Nah, itu kan informasi yang penting nih. Terus, selain itu, aku juga belajar tentang ingredients-nya, komposisi apa sih yang terkandung dalam skincare ini. Terus selain itu aku juga ngecek berkali-kali tentang produk tersebut, apakah produk tersebut sudah bersertifikasi halal, apakah sudah terdaftar di BPOM, dan lain sebagainya, dan apakah produk tersebut original. Karena kan zaman sekarang itu banyak banget produk yang apa ya, KW gitu loh, yang nggak original. Jadi kalau kayak gitu kan bisa beresiko yang cukup serius gitu untuk calon pembeli. Jadi dengan aku mendapatkan informasi dengan cara tadi menyampaikan hal tersebut ke pembeli, jadi sehingga pembeli dia lebih percaya nih sama kita karena kita tahu detail tentang produknya. Nah, setelah itu aku juga kayak nyantumin informasi tersebut ke sosial media kayak lewat caption atau aku buat sedemikian semenarik mungkin dengan cara apapun. Misalnya aku buat konten yang isinya tentang informasi tentang skincare yang aku jual. Nah, itu juga cukup membantu agar produk aku juga laris. Terus yang kedua itu menurut aku sebagai penjual harus misalnya kita perhatikan dari segi fasilitas apa sih yang kita miliki untuk calon pembeli kita. Misalnya dari pengiriman, itu aku usahakan pengiriman itu bisa lewat ekspedisi manapun, terus juga bisa untuk COD, bisa untuk diantar ke rumah buat aku sendiri, atau bisa juga pakai same day, pakai instan, itu banyak. Jadi sehingga calon pembeli itu apa ya, lebih mudah gitu. Ya, ya. Oke, kalau dibilang usaha kan pasti punya siklus ya, saat waktunya maju, saat waktunya mundur, atau siklus pasang surut. Nah, selama kamu menjalani usaha nih, kira-kira ada nggak sih kendala yang kamu alami? Kalau untuk kendala itu sangat banyak ya, dan sangat sering terjadi. Salah satunya adalah kesalahan dari aku sendiri. Aku kurang bisa memanage waktunya, karena kan aku juga menjalani bisnis ini sambil kuliah ya. Jadi kayak aku rada ceroboh di manajemen waktu, sehingga aku nggak bisa menjalani keduanya dengan baik. Sehingga aku tuh apa ya, mungkin waktu itu pernah aku tinggal gitu online shop-nya. Jadi pas aku tinggal dengan waktu yang cukup lama, jadi calon pembeli itu juga berkurang. Nah, itu kan merupakan kendala cukup sulit ya baru, karena untuk mengembalikan pas aku mulai membuka online shop aku lagi, untuk mengundang pembeli itu lumayan sulit. Terus lainnya, untuk saat ini sih ada ya, untuk ekspedisi itu aja mungkin karena kan aku sangat penting banget nih di dunia usaha rintis aku itu dari apa ya, nggak mendapatkan modal yang terlalu banyak gitu loh. Jadi aku tuh pengen banget buat buka e-commerce semacam Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Karena e-commerce tersebut kan yang itu lebih luas ya. Jadi lebih gampang gitu untuk menjual, lebih laku juga, lebih banyak. Dan ini di modal, karena kan untuk menjual di e-commerce tersebut kita harus sedia stok yang cukup banyak dan persiapannya juga yang cukup matang. Aku belum sanggup untuk mengeluarkan modal yang sebesar itu untuk membuka e-commerce gitu loh. Jadi mungkin untuk saat ini
calon-calon pembeli aku tuh cuman orang-orang terdekat aja, tetangga-tetangga, temen kuliah, temen sekolah, gitu. Jadi kalau untuk orang di luar teman-teman aku ini, sangat sulit untuk masuk ke online shop aku, gitu. Mungkin, setelah ini aku bakal berusaha buat mengumpulkan modal sedikit demi sedikit, hingga akhirnya aku bisa, menjalani usahaku lebih baik lagi. Tapi dari kendala-kendala tersebut, alhamdulillah untuk saat ini masih bisa tertangani dengan baik. Oke. Alhamdulillah ya kalau problem solving yang baik yang kamu lakuin untuk menangani semua kendala selama usaha kamu. Terus pertanyaan terakhir mungkin ya, ada nggak sih motivasi yang bisa kamu share ke teman-teman yang sedang merintis usaha atau ingin merintis usaha? Oke, untuk yang sedang merintis usaha, contohnya seperti aku sendiri, menurut aku tetap semangat semangat untuk menjalaninya, terus juga yang penting itu kita harus tetap konsisten sama apa yang kita jalanin. Terus juga kita nggak boleh membandingkan usaha kita dengan usaha orang lain, karena kan dari prosesnya aja itu nggak sama gitu loh, pasti berbeda. Jadi kalau misalnya kita dengan yang lain, misalnya kayak, "Oh, si A nih usahanya bagus banget, laris banget. Kok usahaku enggak?" Kalau kita membandingkan dengan cara itu, down kita akan maju-maju gitu loh. Menurut aku ya udah fokus aja sama jalan yang kita ambil, fokus aja dengan produk yang kita ambil, daripada kita membanding-bandingkan usaha kita dengan orang lain, lebih baik kita itu memperbaiki kurang dari usaha yang sedang kita jalani, gitu. Terus juga tadi untuk yang ingin merintis usaha ya. Untuk yang ingin merintis usaha, menurut aku itu, niat sih, niatnya itu lebih dibulatkan lagi, lebih dimatangkan lagi. Jangan sampai niat kita untuk, merintis usaha tersebut tuh setengah-setengah, karena nanti ke depannya juga nggak bakal benar gitu loh, bakal setengah-setengah juga. Bukannya kita untung, tapi malah rugi gitu, rugi waktunya, rugi secara materi juga, terus juga kita udah capek-capek tapi nggak dapet apa-apa, itu kan malah, apa ya, bukannya menghasilkan dampak yang positif, malah menghasilkan dampak yang negatif bagi kita. Yang akhirnya usaha kita tersebut jadi, apa ya, jadi nggak sehat gitu loh. Jadi menurut aku lebih ditekadkan lagi niatnya, terus sebelum merintis usaha, kalau misal ilmu kita masih kurang, menurut aku belajar dulu nih, belajar bagaimana cara merintis usaha yang baik dengan benar, terus kayak bener-bener kenali produk yang ingin kamu jual, kenali baik-baik produk yang ingin kamu jual, gitu. Udah. Oke, udah banyak banget ya yang kamu ceritakan untuk teman-teman. Jadi intinya emang kalau mau berusaha, kalau mau berwirausaha, itu kita harus punya niat, kita harus punya tekad yang kuat, baik Iya. ya, kita harus punya pemikiran juga yang kuat, kita harus punya mental yang kuat juga. Oke, terima kasih untuk Indi sebagai narasumber yang sudah bersedia untuk menjalani interview dengan saya. Semoga usahanya ke depannya lebih baik lagi, semoga usahanya tetap lancar, Amin. semoga produknya selalu disukai orang banyak. Yang penting, semoga kita selalu sehat ya, Indi. Itu sih yang penting. Iya, itu yang penting. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan juga. Terima kasih untuk Pak Mujahidin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah?